Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismu sayyiduna Muhammad. Alhamdulillah yang kita masih diberi nikmat berupa iman, berupa dijadikan orang insyaallah sae, mugi-mugi tetap sae sampai husnul khotimah. Mari kita niati ngaji yang alhamdulillah ini sebab pandemi nggih. Kali sebab sebenarnya nggih mboten pandemi tok. Sebab kemalasane kula njenengan sregep. Tapi alhamdulillah lah ini sampai kula supe kitab saya tinggal di sini. Nanti saya baca lempitan ini kemawon. Kinten tentang mriki. Oke, mari kita tajidun niat. Kita nganyar-nganyari niat ngisi bainal isya'ain, ngisi antara maghrib dan isya dengan perkara hal-hal yang atau aktivitas ibadah yang insyaallah diridhoi Allah. Di antaranya adalah ngaji. Wirid penting, ngaji nggih penting. Insyaallah kita enggak minta apa-apa, yes, diantaranya minta husnul khotimah itu permintaan yang paling agung itu. Oke, saya kula kawiti mawon saking lamine mboten ngertos kula. Di antara niki wonten lempitan, mungkin niki lempitan yang niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khusus khasatan jami asyadina wa sadatina wa jaddatina wa masyayikhina wa zawil huqa alaina min abaina wa ummahatina wa nakhusu khasatan muallif hadzal kitab al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi nafa'ana bihima wa bi ulumiha fid dharain amin lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di lempitan niki langsung teng makalah ndak apa-apa masih diulangi nggih, ilmu tetap mudzakarah ilmu itu tasbih, ngulang-ngulang ilmu tasbih. Jadi enggak tepat kalau aku wis tahu ngoten mboten teng taklim, mboten teng adabe, mboten sekeco. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala al maqalatul asyirah, maqalah utawi dawuh ay hadhihi al maqalah al asyirah, maqalah atau dawuh-dawuh pepeling ingkang kaping 10 sedasa. Nggih menika dawuhipun an ba'dz zuhad, intine dawuh man adznaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak. Itu inti dawuhnya, dimaknai, direnungi satu-satu. Terus ngaji niki diniati, enggak usah nek kula mboten niat pinter napa niat apa, penting niat ngaos ngaji niku sudah perintah. Malah sing sekeco itu mencari ilmu itu perintah.
perintah utama. Jadi guru nih buat tepak nih aslinya cowok dados murid karena apa yaltamisu ilal jannah gampang nih nang surga itu diantaranya golek ilmu. Makanya kadang guru itu kadang sesekali yo ini enak rek dadi murid gitu karena reward iming-iming ganjaran ku kathah dados posisi murid. Makanya aku asline mboten niki. Tapi insyaallah sami-sami saya. Diceritakan dari anba' az-zuhad, diceritakan dari sebagian berarti ini anonim disebut. Zuhad niku ahli zuhud. Zuhud niku napa? Sing biasa pireng, zuhud niku riyen identik dengan para sufi sing salik lelakon ingkang pun mboten mikir donya. Itu zuhud, ninggal donya. Tapi nggih wonten mawon di kemudian hari dan banyak madzhab juga zuhud itu mboten hanya ninggal dunia, artinya nggak mau kaya. Banyak anjuran Rasulullah juga. Rasulullah itu unik. Rasulullah itu karena saya miskin, uhibul miskin, saya seneng wong miskin. Tetapi kalau diteliti secara jauh, markatnya Rasulullah, tumpaknya Rasulullah, ini nggih kuda jenis mahal. Kalau sekarang mungkin yang lain orang umum naik bola terios apa Mercy ngoten. Lah jadi unik, tapi hakikatnya miskin. Marnya miskin dalam arti ini. Wonten yang manai mboten ngelah zuhud niku harus enggak boleh kaya ya enggak, tapi wonten dawuh ulama miskin niku yang dimaksud Rasulullah adalah miskin. Miskin itu dari kata sakana. Mugi-mugi sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu sakin itu artinya tentrem. Miskin itu tentrem. Jadi ada kitab ulama yang menerjemahkan dawuhnya Rasulullah. Aku ini miskin. Yo seneng wong miskin. Itu anteng. Tapi nek dipikir-pikir ya wong miskin itu asline nek padha nrimakno anteng, Pak. Sing gak mikir kecolongan, ada kecolongan apa. Jadi miskin. Allah alam. Tapi ini di sebagian kembali lagi wa qala ba'du zuhad, sebagian ahli zuhud, artinya ahli wirai, dijelaskan Imam Nawawi wa hum alladzina ihtaqaru dunya. Mereka orang zuhud ini adalah di sarahnya ini. Orang zuhud ini adalah orang yang enggak butuh dunya, bahasanya atau ikhtikar itu bisa diartikan menghina. Menghina itu artinya enggak penting gitu ya. Makanya ada aliran zuhud itu yang suatu saat berdebat, yang mengartikan sama-sama walinya ini, sama wali-walinya juga ini. Yang satu wali gak mau mencari uang, just pokoknya ibadah, mahdho ibadah akhirat gitu ya. Akhirnya suatu saat ada imam besar wali juga, ini di dalam kitab-kitab yang lain itu disebutkan gini, kamu itu wali, kan sama-sama wali tahu ya, tapi kok omai makrong-makrong, bondone oke gitu kan. Iku lho aku ibadah, aku mau duwe bathok tok. Karena dulu ngetren sampai difilmkan kan banyak orang gembel itu identik dengan wali, padahal kalau di ngajeni wali itu pasti alim. Enggak gembel. Ya Allah alam, Allah merahasiakan itu luar biasa. Kenapa? Nanti ada gini. Kalau saya berprinsip bahwa wali itu artinya kekasih. Kekasih Allah itu pasti pintar. Itu madzhabullah. Ini rubah kitab-kitab Mbak Hashim. Karena dawuhnya Mbak Hashim, kalau tidak ada orang pintar, maka Allah tidak akan menciptakan wali. Ahlul ilmu maksudnya orang tidak sekedar pintar, tapi ulama benar-benar. Sehingga wali itu ya pasti alim. Lah soal merahasiakannya Allah itu adalah wali abdal, wali mastur. Ketoke bendinane ngresik-resik god gitu ya. Itu di zaman dulu. Tapi sekarang juga banyak loh wali. Intinya Allah alam lah. Dua wali ini pada akhirnya secara dialog ini kalah, menang yang kaya tadi. Lo aku lo. Pada wali ini aku mau duwe bathok, ngertos bathok nih. Nah, kebetulan beliau ini ya wis
bukan ngemis iki niki pokoke sedekah saiki kados sufi ngoten niku zaman kuno. Sing setunggale lho. Yo sombong awakmu kira-kira ngoten. Sampeyan duwe bathok, aku gak duwe babar blas. Ngoten akhir iki tobat, yang wali tobat. Sampeyan niku duwe bathok, duwe wadah itu. Aku malah gak duwe blas. Akhirnya jadi dialog itu menjadi ngetren dalam tradisi Sufi Sadiliyah. Akhirnya di kitab selanjutnya di makalah selanjutnya akhirnya muncul. Zuhud itu adalah menjadikan, bukan menyuruh Allah atau Rasulullah menyuruh kita kere, tidak. Tapi menyuruh kita menjadikan dunia itu sebatas di epek-epek kita, di tangan kita, nggak sampai masuk ke hati kita. Itu makalah itu akhirnya muncul. Tapi ini ya namanya sama-sama wali ya, wis cedek gitu ya, sama-sama cedek. Nah ini namanya zuhud. Monggo kita ndak maksa, ada orang yang zuhud itu memaksa menerjemahkan zuhud itu meninggalkan dunia, wirid tok itu juga ada. Tapi monggo pakai mazhabnya Syadziliyah atau mazhabnya Ibnu Athaillah, terus Imam Abu Haris Al-Muhasibi. Banyak mazhab-mazhab yang ini terkenal. Kan banyak imam itu yang kaya itu banyak. Ya Allah wa'lam, kok aku kaya terus. Lah itu yang sulit. Sampai gak nang ati itu yang sulit. Nah, wahum alladzina yakhtafarud dunya, jenis zuhud. Sebagian orang begitu ya, yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Kalau menurut Imam Nawawi, az-zuhad ini dimaknai mereka-mereka yang tidak mau atau tidak begitu mementingkan dunia. Tetapi sebaliknya mereka hanya mengambil kadar butuhnya saja, kebutuhannya saja. Nah, iki tirakat yang lumayan sulit ini kalau pengen tirakat. Kalau puasa itu banyak yang bisa lakukan. Kalau ini yang sulit, mangan sak cukupe, ngumpul sak cukupe itu sulit. Kalau kita sudah kasihkan kula misalnya rokok, saya nggak iso rokok sak cukupe kula. Terus gitu ya. Jadi kita itu atuh dari kata zuhud lah. Nek jenengan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad. Itu tafsir syarahnya Mbak Nawawi. Lanjut ke makalah intinya. Man adznaba dzamban, disarahi Mbak Nawawi, ay tahmilu wa huwa yadhaku. Jadi barang siapa man utawi sapane wong adznaba iku lamun nggawe dosa, artinya barang siapa yang melakukan dosa, dzamban ing sebuah dosa atau suatu dosa, ai tahmiluhu tegese kata Mbak Nawawi, tahmilu disarai dijelaskan Mbak Nawawi, maksudnya ya melakukan dosa gitu. Wa huwa yadhakun, wa huwa hale utawi orang tadi yang berdosa tadi, yadhaku itu ngakak, guyu. Jadi barang siapa yang melakukan dosa sembari, ya itu tarkib hal itu biasanya diartikan sembari orang tadi ngakak, aywal hal annahu yafrahu bi tahammuli. Nah, jadi bungai sebab, ingat ini cerat Mbak Nawawi, sebab karena nanti ada bunga sing disenengi Gusti Allah, guyu ngakak sing disenengi Gusti Allah wonten. Nah, makanya diterjemahkan disarahi Mbak Nawawi ya, terus yang disebut yadhaku itu guyu itu yang maksud aywal halu annahu yafrahu, sesungguhnya dia guyu dalam kondisi senang atas bitahamulihi, atas melakukan dosa. Jadi guyune bukan, makanya kita nggak bisa ngeklaim langsung iku apa yang mendemen-demen terus guyu ngakak. Itu kalau saya masih ada ruang husnudon dalam arti gak husnudon jelas semen temboten, tapi husnudon guyune gak perkara guyu. Karena munggoe nek kula dari beberapa kitab yang kula artinya agemi, saelele wong itu pasti sandugal-dugal itu yang kita niku pasti pas melakukan dugal niku melakukan maksiat itu pasti mengakui itu maksiat. Kula dereng nemu tiyang sing misalnya maksiat iki bangga sembari meyakini bahwa itu tidak maksiat.
Makanya kalau, nah ini yang agak makanya kalau batasi ini sulit karena menyangkut kita semua ya. Kalau setiap mau melakukan dosa terus guyu ngakak terus dihukumi begini kan mesakne. Kulo nggih mikir kulo. Wah iki bareng ini guyu ngakak gitu. Nah, artinya di Mbah Nawawi menjelaskan, perlu dijelaskan Mbah Nawawi tadi. Guyune perkara seneng atas aktivitas maksiat tadi. Bisa saja pas guyune perkara eling apa ngoten saged mawon. Makanya ini soal nasib kita, nasib orang itu nggak bisa kita langsung klaim, itu nggak bisa. Makanya sampai ada nanti Nasoil Bat ini juga disarai, ada yang nyarai gitu. Nah, titik kenapa fa innallaha sesungguhnya Allah wa huwa yatahaqqu ayataham fa innallaha sesungguhnya Allah setuhune Allah yudkhilu iku bakal memasukkan sapa Allah hu ing orang seperti tadi itu annaro ing neraka wa huwa hale utawi wong mau pas di neraka hal itu begitu yabki itu dalam kondisi nangis itu janjinya Allah. Orang melakukan kemaksiatan, guyu ngakak atas maksiat bangga lah bahkan itu. Terus guyu ngakak maka Allah dikai azab Allah dimasukkan neraka dalam kondisi nangis. Li'anna haqqau ayyan duma. Ayunat dima wa astaghfirullah taala lidzalik. Karena apa? Guyu itu tanda bahwa orang itu blas gak nyesel deh. Diwale sama Gusti Allah. Titik. Mugi-mugi kita tidak dihindarkan lah baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan kemaksiatan, baik kemaksiatan kepada Allah atau kemaksiatan kepada sesama kita. Naudzubillah lagi muga-muga dihindari dari artinya tidak birrul walidain. Maksiat nang ibu bapak kita atau guru-guru kita. Kenapa saya bilang sengaja tidak sengaja, bisa saja kita tanpa sengaja juga maksiat itu aso itu artinya prinsipnya bukan hanya sekedar nakal. Aso itu artinya ya bangkang. Aso itu bangkang. Waliane taat. Nah, sama kayak prinsip di ilmu. Kalau di ilmu itu nanti akan jejak. Orang mikirnya mungkin orang itu soleh gitu ya. Orang itu zalim gitu ya. Orang itu zalim gitu. Itu diartikan bahwa zalim itu tidak soleh. Tidak sekedar itu, soleh itu pada prinsipnya melakukan sesuatu pada tempatnya semestinya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, ngelungguni sesuatu, seseorang atau apapun pada tempatnya. Zalim sebaliknya, zalim itu ini definisi intinya ya. Definisi zalim itu menempatkan atau memperlakukan atau melakukan sesuatu tidak semestinya, tidak pada tempatnya. Kopiah nang dukur ditekek ngisor zalim. Kopiah nang dukur ditekek kepala tetap soleh. Makanya Islam itu dalam yang lain ada al-Islamu sholihun likulli zaman wal makan. Islam itu bukan Islam itu soleh, bukan. Al-Islamu sholihun itu artinya soluha itu klop, tumbuh ketemu tutup. Sholihun cocok, fit and proper likulli zaman terhadap setiap masa wal makan dan tempat. Berbeda, ini keunikannya Islam. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Ada ajaran yang kalau ajaran ini harus memakai mewajibkan A gitu ya. Padahal ya kalau di daerah tertentu ada A gitu ya. Coba jangan teliti di syariat Islam itu nggak ada yang ngikat sampai apa ya? Artinya Islam itu ya mau orang Malang yang tidak ada, mau orang Singosari yang tidak ada ikan, mau orang Sumawe yang tidak ada apa di sini misalnya. Islam itu untuk semua. Itu bentuk rahmat Islam. Rahmatnya Islam di sana. Berbeda dengan saya dalam sebut merek ada golongan agama yang mengharuskan itu. Aktivitas ibadah sesuatu yang itu sebenarnya makanya sampai ditiru gitu ya. Lah, itu berbeda dengan soal kebudayaan misalnya kupatan itu kan hanya bentuk saja gitu ya. Dikai nampan ya bisa saja. Jadi itu jelas itu tidak Islam. Artinya itu hanya bungkus Islam dalam kebudayaan.
Tetapi prinsipnya Islam sholihun likuli zaman wal makan. Nah, jadi soleh itu artinya tidak zalim. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa namanya? Selanjutnya saya lanjutkan dulu. Waman utawi sapane wong atau iku lamun taat sapa wong. Nah, tadi aso ya, adzanaba. Atau iku lamun taat sapa wong wa huwa hale utawi wong mau wong yabki iku dalam kondisi nangis. Disarai Mbah Nawawi ay hayaun minallah tegese nangis perkara hayaun isin minallahi saking ngersane Allah taala wa khaufan lan sebab wedi khawatir minu saking Allah taala ala taksirihi fi tilkat ta'ah sebab taksir itu pendek sidik gak berkualitas itu termasuk taksir. Orang yang taat sembari nangis ditafsiri nggak sekedar nangis, nanti kalau taat habis itu wirid nuwang tiba-tiba nangisi barangnya sing ilang itu makanya disarai pentingnya sarah itu di situ. Nasinya sih ternyata nangisi, waduh sepeda apa ki mau duit iku tak jupuk lah sing aku sing nemu misalnya ternyata berbalik. Makanya perlu disarai Mbah Nawawi namanya hayaun minallah, hayaan minallah krana isin nang Allah wa khaufan dan karena nangisnya karena takut kepada Allah sebab ini contohnya Mbah Nawawi sebab sithike ngamale pendeke amale. Orang yang nangis taat disembari nangis tadi yang seperti itu fa innallaha mongko sesungguhnya Allah taala yudkhilu itu bakal masukkan sapa Allah hu orang tadi al jannata ing swarga wa huwa hale utawi wong mau yatahaku dalam keadaan guyu ngakak. Nah, diterjemahno ay yafrahu ghayatal farah ngakake iku sebab notok oleh seneng. Goyah itu, goyatul farah itu wis apa jenenge notok dok seneng gitu. Kenapa disebut ngakak? Yathak itu ngakak. Li husul limatlubihi wa huwa afwullah taala. Kenapa? Kebungahan sebab apa yang paling notok itu adalah sebab maghfirah atau afwullah atau maghfirah Allah. Makanya paling utama itu sebenarnya adalah enggak dikasih apa-apa, dikasih maghfirah itu jebos itu udah. Karena ketika saya itu latihan ketika ketemu wong sing rodok dianggap wali gitu ya atau di masyayikh atau saya sempat sama-sama ini punya masalah gitu. Yang satu ini kebetulan sesepuh pernah ketemu Nabi Khidir dan yang lainnya. Teman-teman itu teman kula niki cirios nih. Teman kula sambat kula badhe mantun ketipu ngeten sejumlah pirang atus juta itu bersamaan terus lari 3 kali 3 akhirnya wis sampean meneh maca iki itu plek Pak sejumlah hutang atau ketipuan itu uang itu dia dapatkan besoknya gitu ya. Lah kula kali rencang-rencang lho sampean enggak ndaro Cak mbuh lali ya aku pengen latihan kula mung pandongane kula husnul khotimah. Kula wah iki kula eling guru-guru kula. Akhirnya tetep kula ditipu nggih tetep ketipu. Ontas misalnya ada masalah itu pada masalah. Nah itu pilihan, tetapi itu ternyata unik gitu saya lakukan dari dawuh-dawuhnya guru-guru itu. Kon nek wis pas ndelok misalnya gitu. Seringkali kita itu lupa yang tidak ya bukan tidak apik tapi ya tetap bagus. Di antara doa mustajab itu kan banyak sebab orang, sebab subjeknya orangnya, sebab tempatnya, sebab waktunya. Di antara sebab orang misalnya sama sesepuh, sama wali, sama orang tua itu sebabnya. Terus sebab waktu. Nah, ini bainal isya'ain ini manjurin bainal isya'ain ini. Apa maghrib isya. Jadi isya'ain itu isya 2. Maghrib itu nyebut di kitab namanya isya'ain. Isya. Nah, isya awal itu namanya maghrib.
bukan sholat maghrib tapi isya waktunya. Terus kemudian antara khutbah gitu ya. Terus apalagi ya itu waktu Muharram yang kemarin. Nah, 1 sampai 10 Muharram misalnya atau sampai hari ini Muharram juga manjur. Ini sore ini double ini. Bainal Isya'an plus Muharram plus ngaji. Terus subjek itu orang yang berdoa, orang tua macam-macam, orang terdolimi itu dalam hadis-hadis manjur. Terus orang yatim, anak yatim yang diidentikan dalam orang Jawa itu wong angon. Karena tafaulan kepada Rasulullah dulu masa kecilnya yatim dan angon. Ini ilmu Jawa ini. Itu sangat sunnah. Makanya riyen ono penyakit sing wong ditambani kadang wong notok, wah iki ngenteni wong angon, arek angon, bukan wong angon, arek angon yang yatim. Karena apa? Kanjeng Nabi dulu itu ya yatim, ya angon wedhus. Nah, itu tafaulan wong Jawa unik itu, menerjemahkan hadis sunnah itu sampai segitunya. Terus terkait mujarab tempat itu ada di apa jenenge tentu di Haramain, tanah haram. Terus di mana lagi? Yang di hadis-hadis ini bukan perkara ngarang. Nah, tentu seringkali wis tanah haram yang pernah haji. Yang paling kita sering lakukan alami bainal Isya'an gitu ya, nunggu kayak gini. Terus di antara dua khutbah Jumat. Nah, saiki kula mboten jawab masing-masing. Sering dong nembe ngertos mungkin mboten ngertos, tapi insyaallah ngertos sedaya niki. Bainal khutbah, bainal Isya'an. Terus kira-kira jenengan selama ini ndonga apa? Nah, ngoten kula. Niki dijawab kiambak-kiambak. Napa ndonga ya Allah, bojo maneh ngono. Nah, sering kali kita lupa. Kula nek mboten dielingno, nggih supaya paling njamuk, wah iki manjur iki bainal khutbah. Ya Allah, mugi-mugi kula sering kali gitu. Nah, mungkin monggo dipraktekno sak umur-umur mosok ndonga pas di waktu tempat seseorang mujarab mosok ndonga-ndonga soal kebutuhan kita. Sesekali minimal sak umur-umur itu tahu dong tempat atau hal-hal yang mujarab itu yang dijabahi menurut Rasulullah, dijabahi Allah itu mbok yo ndonga sempat ndonga sing kira-kira gak kebutuhan dunia kita. Sekali wis apik wae kula. Pas eling kula, nek pas gak eling ya Allah, mugi-mugi ngeten, mugi-mugi wono panjalukane. Ya masalah Muhammad. Oke, orang yang saya kembali lagi. Ini kenapa agama itu perlu dijelaskan, sebab enggak cukup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ngayakini bongkoan bagus la ilaha illallah. Rukun iman, rukun Islam. Maka dari itu bagus itu. Cuman yang tidak bagus ketika itu berhenti pada pemahaman yang tidak pakai ilmu. Makanya la ilaha illallah breakdown itu sampai ana Allah wujud ditambah kok khalaqatul hawadisi, sampai berkitab-kitab sampai macam-macam. Terus salat itu aslinya salat memang penjelasannya hanya salat gitu ya. Di breakdown jadi macam-macam. Salah satu rukunnya saja di breakdown apa ditafsir, dirinci, wah rinci banget Fatihah. Sampai tadi kita bertebel-tebel bahas soal Fatihah. Oh nek gini macam-macam. Nah, kalau saya nggak usah saya pikir, proses mencari ilmu itu biasanya kalau ngajak bareng-bareng, ya wis dinggoni ngerinci itu. Saiki aku sholat bab iki, meneh bab sholat ya tambah bab sholat tentang nguatno sholat kita, nguatno takwa kita, gitu kira-kira. Oke, itu kenapa ini ada syarah dijelaskan ternyata tidak semua guyu itu adab. Tidak semua nangis juga artinya menjadi ke surga gitu. Allah a'lam, tentu Allah a'lam. Karena apa? Di antara prinsip-prinsip salah satu suluk atau laku agama itu ada gini. Ini ngetren hari ini ngetren. Cara beragama begini sekarang ngetren. Yaitu banyak sih, barang siapa yang membaca belajar Al-Quran terus mengajarkannya itu adalah khairun nas. Ada khairun nas itu ya anfa'ul linnas, sebaik-baiknya manusia adalah Rasulullah dawuh banyak tentang sebaik-baiknya manusia. Nah,
Saya tadi misalnya doa ij'alna min khiyari ummati, Sayyidina Muhammad itu semoga kita jadikan golongan umat terbaiknya Rasulullah, tidak sekedar umat-umatan. Nek pas apa umat, enggak umat. Nah, salah satu dawuh yang menarik adalah tidak khairun nas anfa'ul linnas, sebaik manusia adalah banyak manfaat manusia. Rasulullah juga gitu, banyak sebaik manusia adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baiknya manusia adalah ngerti belajar Al-Qur'an terus ngajar. Terus ada unik lagi, ini yang perlu saya untuk penutup ini ya, enggak perlu banyak-banyak. Adalah min khiyari ummati, Sayyidina Muhammad itu min khiyari ummati. Qaumun yatahaquna jahron min sa'ati rahmati. Wah, itu di kitab-kitab ala Sadiliyah Ibnu Athaillah itu begitu. Kira-kira gitu. Min khiyari ummati, di antara umat terbaik Rasulullah itu adalah kaumun, kelompok. Kaum itu bisa kelompok, bisa manusia, bisa RT, bisa RW, bisa masyarakat. Kaum yang apa? Yang yatahakuna, yang guyu ngakak jahron. Banter ngometono guyune sebab apa? Min saati rahmatih, sebab meyakini luasnya rahmat Allah. Itu min khiyari ummati. Makanya Mas Khairul itu saiki mulai melu gaya ngakak. Gaya ngakak. Nah, tapi yang ngono gak kabeh ngakak. Gak kabeh ngakak sebab menyebabkan kita min khiyari ummati. Di antara kita ngakak saking bungae perkara dosane kene gak sepiro dibandingkan di hadapan maghfirah Allah. Itu wonten dawuh ngoten. Nah, ini plus minus bagi orang yang zaman begini yang kayak kula jenengan iki cocok niku. Wis ngerti tiange melankolis didhawuhi, "Bu, sapa wong sing dosa wis semakin guguk, Pak." Saking guguke lali bahwa pengiran apa maghfirah atau pengampunan Allah, rahmat Allah, syafaat Rasulullah itu luwih ombo timbang dunya lan akhirat. Nah, itu agama selalu di dua sisi itu. Terlalu gawe min khiyari ummati qaumun yatahakuna jahron min sa'rahmati itu ya kadang iso-iso kepleset, kepeden. Akhirnya sampai lali dosane. Terlalu ngugemi barang siapa yang dosa yang begitu malah berbuat amal baik, ini juga bisa kepleset sebab pemahamannya mengarahkan seolah-olah dosamu akeh dhewe, tidak hadir pengiran di sana di munajat itu. Jadi masing-masing punya potensi kepleset. Api piye? Yo tengah-tengah. Tengah-tengah. Makanya agama itu perlu dijelaskan. Tidak hanya kadang orang teori tok gitu. Tidak. Agama itu ya bocoran yang perlu dijelaskan. Siapa yang jelaskan? Ulama. Kita malam ini Bainal Isya'in ini mengisi dengan bocoran-bocoran yang ada di Nasoihul Ibad. Semoga ini menjadi nasihat. Nasoihul Ibad itu nasihat-nasihat bagi para hamba. Semoga ini menjadi nasihat makalah ke-10 ini bagi kita semua, terutama bagi saya yang sering ngakak gitu ya. Semoga mengakak pulau panjenengan ini tidak sebagai ngakak yang sebab sombong, tetapi sebab min saati rahmati. Di antara ngakak pulau mugi-mugi sebab ditakdirkan dados umate dilahirkan, diuripkan dados umate Rasulullah. Ini penting. Pulau sering kali alhamdulillah niku kali napa batin. Alhamdulillah ditakdirno dilahirno zaman saiki, zaman ba'da bi'sati Rasulillah. Karena banyak nabi sing iri. Banyak hadis-hadis ngoten niku. Tenane awakmu salat pas Isra Mi'raj, tenane umatmu mampu gitu ya. Ternyata dalam alam malakut itu nanti ada termasuk ada kenapa Imam Ghazali itu spesial, kenapa Abu Bakar sahabat 4 itu spesial, kenapa bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu spesial, karena
ada beberapa kitab yang secara logika ada ini. Nah, suatu saat para nabi dituduhne Imam Ghazali di alam itu ada hadis yang begitu. Masa ada umatmu kok janjinya Allah saking sing luar biasanya. Dituduhno dalam alam ruh iku umatmu. Ketemu Imam Ghazali kelepek-kelepek. Orang-orang itu ketemu Imam Ghazali kelepek-kelepek. Wah ampun bener itu. Padahal sebenarnya sing metesek kayak kula panjenengan kata. Itu dono tek nabi-nabi sudah. Iya benar. Allah memang sadaqallahu. Memang Allah itu Maha berfirman. Dah Allah itu benar. Karena banyak yang ngengkel wong rai ini model ngene kok mosok. Ada Rasulullah jadi ulamanya kita, kata ulamanya Rasulullah, umatnya Rasulullah min ummati. Ulama min ummati itu bimanzilatil anbiya fi Bani Israil. Ulama atau ahli ilmu, ya tentu ada adabnya ya ahli ilmu agama yang benar-benar ngelakoni gitu. Nek kula santri itu sih. Ulama yang ada di zaman umat Rasulullah itu bimanzilati atau sepadan di makomnya para nabi di Bani Israil. Itu hadisnya. Itu banyak yang komplain itu di kitab-kitab itu di temenan gitu. Nabi yang begitu masa ono sing ngalahno. Ternyata memang bener. Bukan sebab kentenge kula panjenengan, tapi sebab lahir dan iman ba'da bi'sati Rasulullah, setelah diutusnya Rasulullah. Sampai-sampai orang-orang terdahulu itu rahib-rahib dulu di banyak cerita kitab itu. Ya Allah aku ini karena dia iman, tahu dari Taurat dan Injil. Aku nututi Rasulullah ora ya. Itu sampai gitu. Termasuk Salman Al-Farisi. Mulai iman itu tahu itu dah. Nah, kita tanpa mencari sudah given dilahirno nang donya yang hari ini dalam keadaan iman itu menurut saya berdasarkan hadis dan keterangan itu kok anugerah yang wajib kita syukuri terus. Ditakdir jadi umat Rasulullah itu loh, itu spesial min khosoisi. Gara-gara umat Rasulullah spesial semua. Ngaji ini dibilang seolah-olah kayak ibadah 1000 tahun. Udah Bapak yang enggak ada amalan-amalan. Sebab apa? Bukan sebab ngajinya, sebab makom atau status umat Rasulullah. Semoga kita dijadikan min khiyari umat Rasulullah Muhammad sallam. Wallahu minkum. Apunten mugi-mugi manfaat. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.